الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرات جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان، ثم إلى حضرة جد هذا الزمان من قطب هذا الزمان، ثم إلى حبيبنا عمر بن محمد صلى الله عليه وسلم علي المشهور إن شاء الله. يا رسول الله الشيخ اغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة والنعيم. نوينا تعلم وتعلم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجهه تبارك وتعالى. إن الله يجري من الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشاء نزل إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الدرس الثاني. Pelajaran kita yang sekarang adalah pelajaran yang kedua dari kitab Is'af Talibi Ridal Khalaq Bayani Makarimil Akhlaq. Di sini Al-Habib Umar dalam pelajaran yang keduanya dengan tema Qabiliyatul Akhlaqi Litaghyir, penerimaan akhlak untuk berubah. Jadi akhlak itu bisa berubah. Akhlak yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik bisa lebih baik lagi, udah lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi, karena bisa berubah. Jadi ini landasan da'i untuk selalu berdakwah. Jangan dia mempunyai pemahaman negatif dalam dakwah, karena kalau misalnya dia semakin banyak dia mendebar dakwah, berarti semakin banyak hasilnya. Sama dalam prinsip ekonomi yang ada, semakin banyak barang yang dijajakan, maka semakin banyak bakal mendatangkan keuntungan. Itu prinsip ekonomi. Itu mereka orang yang mau mencari dunia, semakin banyak kerja, semakin banyak untuk memberikan pemahaman kepada orang untuk membelanjakan hartanya kepada dia, semakin banyak dia mendapatkan keuntungan. Yang penting banyak-banyak dia bekerja, banyak-banyak dia tawarin orang. Dakwah pula seperti itu. Jadi jangan kita harapkan dakwah untuk hasil sekarang, yang bisa jadi banyak sekali mereka para ulama-ulama saleh. Makanya tadi dikatakan ungkapannya bisa jadi itu setelah dia meninggal dunia dalam berdakwah ada hasil. Padahal setelah meninggal dunia, ketika dia berdakwah kelihatan tidak ada hasil. Ketika dia meninggal dunia, orang pada sadar, orang pada taubat. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, perwujudan beliau orang banyak taubat. Beliau jadi ulama, banyak orang taubat. Beliau jadi waliullah, banyak orang taubat. Bahkan meninggalnya beliau, orang-orang kafir sebanyak 70.000 orang masuk Islam. Masya Allah. Jadi ini yang sempurna adanya masa tuanya, meninggalnya, sampai terus kita lihat mereka para wali-wali, mereka para ulama-ulama saleh. Mereka sudah meninggal lama, udah ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun. Manfaatnya bahkan Masya Allah, memberikan peranan besar buat umat. Yang berhajat, yang berdoa. Oh, apakah berhajat kepada manusia? Tidak, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Allah yang berfirman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Di sini kitab Allah kepada yang beriman, bukan kepada manusia. Makanya banyak manusia yang enggak percaya kepada yang namanya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah kalian wasilah, perantaraan.
Kalau kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong nanti pada akhirnya. Oh, langsung ke Allah, langsung ke Allah, langsung ke Allah. Enggak lewat perantaraan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah itu semuanya tidak lepas dari peranan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Yang otomatis malaikat Jibril alaihi salatu wasallam semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada yang disebut dengan perantara. Ada disebut dengan perantara itu malaikat Jibril. Makanya disebut dengan aminul wahyi. Yang memberikan amanat untuk memberikan wahyu, aminul wahyi. Gitu. Itulah perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadithul Qudsi. Bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan malaikat Jibril. Makanya disebut dengan lewat perantaraan, biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam. Sementara Al-Hadithul Qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran al-muta'abbad bi qiraatih, malah menjadi ibadah ketika dibaca. Tapi Al-Hadithul Qudsi andaikan dibaca tidak menjadi ibadah kecuali kalau dia niat belajar, dia niat untuk memperdalam, dia niat untuk mengamalkan. Jadi nilai pahalanya apa? Karena belajar, bukan karena membaca. Tapi Al-Quran dia faham atau dia tidak faham, dia membaca Al-Quran al-muta'abbad bitilawatih, mendapatkan ibadah dengan lantaran membaca Al-Quran. Jadi pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, gabiliyatul akhlaq litaghyir. Jadi akhlak itu mampu untuk berubah. Dari mulai sekarang rubah kebiasaan lama kita yang buruk, ya, adat-adat kita yang buruk, tabiat-tabiat kita yang buruk, rubah. Makanya kan dalam istilah usulul fikih kita banyak belajar tentang syar'u man qablana, syariat orang-orang yang sebelum kita. Selagi itu dijadikan hujah oleh baginda Rasulullah, buat kita adalah hujah. Seperti khitan, itu kan syariat dari Nabi Allah Ibrahim. Kemudian banyak rangka-rangka haji, ketika tawaf mengikuti Nabi Allah Ibrahim, ketika sa'i mengikuti istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, melempar jamrah mengikuti Nabi Allah Ibrahim, anaknya dan istrinya. Itu kan, itu semuanya banyak dari kata-kata syar'u man qablana, syariat dari orang-orang sebelum kita, sebelum zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara syariat kita, syariat Nabi besar Muhammad, ada yang mengadopsi dari syariat-syariat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari mereka para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Habib Umar memulai dengan memuji, karena memang kullu amrin la yubda'u fihi bismillah bilhamdalillah. Kalau segala sesuatu yang tidak mulai dengan alhamdulillah, ada nanti riwayat yang lain kullu amrin la yubda'u fihi bil basmalah atau bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqtar fa huwa ajzam fa huwa abtar. Banyak dalam riwayat-riwayat hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ittiba'an lil Quran, karena kata-kata alhamdulillah itu mengikuti awal dari Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian imam-imam yang lain menjadikan alhamdulillah itu adalah ayat pertama dalam suratul Fatihah. Dalam madzhab Imam Syafi'i, alhamdulillah di ayat yang kedua. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat kedua dalam madzhab Imam Syafi'i. Tapi madzhab yang lain, alhamdulillah itu adalah ayat pertama dalam suratul Fatihah. Nah, keluar dari khilaf, tetap Al-Quran dimulai dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim, karena hampir setiap awal dari ayat Al-Quran, setiap awal dari rangka surah dalam Al-Quranul Karim itu diawali dengan bismillah, kecuali dalam surah At-Taubah, ya, kecuali ketika mulai dia baca
Bismillahirrahmanirrahim, baru dia mulai baca bara'atu minallah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia dari sebelum at-taubah kemudian pas di at-taubah dia membaca bismillah, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena di situ dalam surah at-taubah tidak ada bismillahnya, kecuali ketika dia baru awal membaca suratul Fatihah. Tapi seluruh surah yang lain selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya setiap ucapan kita mau ceramah, kita mau ngajar, dalam tulisan apapun dimulai dengan alhamdulillah, karena mengikuti dari Al-Qur'anul Karim, ittiba'an li kalamillahi tabaraka wa ta'ala, karena mengikuti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian anak. Karena memang tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena memang kelayakan untuk dipuji, karena beliau karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta. Allah yang maha menjadikan segala sesuatu, al-mujidu kulla syai'. Dialah Allah yang mengadakan segala sesuatu minal adam, dari ketiadaan. Yang tadinya tiada menjadi ada. Minal adam ilal ijad. Minal ijad ilal imdad. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya layak untuk dipuji. Kalau manusia, ungkapan bahasa Arabnya bukan alhamd, tapi atsana. Atsana kan pujian biasa kepada manusia. Karena memang manusia tidak menjadikan segala sesuatu. Karena manusia tidak memberikan segala sesuatu. Nah, manusia di sini memberikan sesuatu, itu namanya wasilah namanya. Yang dalam sabda baginda Rasulullah, Anal Qasim, akulah yang memberi. Anal Qasim, aku yang memberi. Hakikatnya Allah yang maha memberi, kemudian diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anal Mu'ti, aku yang memberi. Anal Mu'ti. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Yang hadis yang terkenal tadi, Anal Mu'ti, yang Rasulullah mempunyai gelar Al-Mu'ti, memberi. Allah hakikatan huwal Mu'ti, Allah secara hakikat yang memberi, maha memberi. Lihat, yang tadinya khusyuk kemudian ngantuk tidur, maha memberi, karena Allah yang maha memberi. Kuat, maha memberi lemah, yang dari kuat sampai tidur. Tuh lihat, Al-Mu'ti, yang tiada menjadi ada. Al-Mu'ti, yang tadinya sedikit bisa menjadi banyak. Al-Muqsir, Al-Mu'ti, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin, dan semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan salam sejahtera kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini jumlah doaiyah, jumlah dalam bahasa Arab yang artinya penuh dengan doa. Khatamil anbiya'i wa imamil mursalin, penutup para nabi dan imam para rasul. Kalau disebut dengan imam para rasul, pimpinannya. Kalau disebut dengan imam para rasul, berarti imam para nabi. Karena Rasul lebih istimewa daripada Nabi. Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah, dia laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, untuk tabligh, untuk menyampaikan wahyu. Tapi kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak untuk tabligh, tidak untuk disampaikan. Tapi kalau Rasul wajib untuk disampaikan. Maka dari itu para Rasul itu lebih istimewa dari para Nabi. Makanya jumlahnya para Rasul 313, para Nabi itu banyak, mengungkapkan mereka para ulama 300 ribuan, sangat-sangat banyak. Berbeda pendapat mereka para ulama tentang jumlah para Nabi. Di sini Al-Habib Umar mengatakan wa imamil mursalin, dan imam, pimpinan para Rasul. Kalau disebut imam para Rasul berarti imam para Nabi. Kalau disebut dengan imam para Nabi berarti imamnya makhluk yang ada. Karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka para anbiya.
Ya, sebaik-baik manusia adalah para nabi, dan sebaik-baik makhluk itu adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahri. Walaqad karramna, sungguh Allah berfirman, telah kami muliakan bani Adam, yaitu manusia, bani Adam, fil barri wal bahri, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita manusia, Allah jadikan kita umat Islam, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Ya Allah, keberuntungan ditambah keberuntungan, keberuntungan ditambah keberuntungan, keberuntungan ditambah keberuntungan, kita menjadi umat baginda Rasulullah. Busyra lana, beruntung, bahagia, berita gembira buat kita sekalian. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, dan kepada keluarga para sahabat yang baik-baik dan suci, at-tayyibin, mereka orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang suci, keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang benci kepada mereka berarti benci kepada Rasulullah. Ada orang benci kepada satu keluarga Nabi Muhammad saja, atau satu kepada sahabatnya Nabi Muhammad saja, jangan harap untuk bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha, Rasulullah tidak ridha. Makanya di antara tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang banyak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan. Tapi di antara tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana mereka cinta kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada para sahabat, dan bukan seperti itu saja, bukan hanya cinta kepada mereka saja, tabi'in, tabi'in, kepada mereka para ulia, mereka para ulama. Itu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa humus sawadul a'zam, dikatakan oleh Imam Al-Haddad, dan mereka akan selalu menjadi jumlah yang terbesar di alam dunia ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, generasi setelah sahabat, yang mereka belajar kepada mereka para sahabat, tidak berjumpa dengan baginda Rasulullah, tapi belajarnya kepada mereka para sahabat. Sayyidina Imam Hasan al-Bisri, Masya Allah, Sayyidina Uwais al-Qarni, itu di antara pimpinan-pimpinan tabi'in. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin, buat mereka mendapatkan kebaikan nanti sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka mendapatkan kebaikan. Generasi tabi'in, tabi'in, terus mudah-mudahan kita semuanya di antara orang yang mengikuti jejak orang yang mengikuti sahabat, yang mereka para sahabat mengikuti jejaknya Rasulullah. Alaina ma'hum wa fihim, dan mudah-mudahan buat kita dan bersama mereka dan berada di dalam kalangan mereka, ma'ahum, alaihim wa fihim. Mudah-mudahan kita berada di mereka dan berada di dalam kelompok mereka, wa fihim. Tuh lihat. Di sini kecerdasan Al-Habib Umar luar biasa. Wa alaina ma'ahum wa fihim. Fihim artinya semoga kami berada di dalam kelompok mereka, ya Allah. Bukan wa'alina ma'ahum saja, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan ada kata-kata wa fihim, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan sebab kasih sayang Kau ya Allah, wahai sebaik-baik zat yang maha memberikan kasih sayang. Wa ba'du, setelah itu, setelah pujian kepada Allah, salat kepada baginda Rasulullah, ini inti, masuk dalam inti. Faqad intahayna fid darsis sabiqi, sungguh telah selesai buat kita untuk mempelajari pelajaran yang telah lalu. Di muqaddimah, di pelajaran yang pertama, ila anna makarimal akhlaq, bahwa kemuliaan akhlak yumkin iktisabuha, itu mungkin untuk diperoleh. Jadi orang mau mendapatkan kesempurnaan akhlak diperoleh, artinya dia ngaji, dia belajar. Yang tadinya akhlaknya bejat, akhlaknya tidak bagus, dia berakhlak. Fatashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil kirami falahu, serupakan diri kalian kepada orang-orang yang mulia. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, maka sesungguhnya menyerupai orang-orang mulia itu keberuntungan. Mengikuti pakaiannya, mengikuti geraknya, mengikuti bicaranya, mengikuti sifatnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti pola pemikirannya, mengikuti dia dalam mengambil
jalan keluar ini dan itu, mengikuti dakwahnya, beruntung. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu merupakan sebuah keberuntungan. Makanya dalam ajaran kita, ajaran Hadramaut itu selalu di mana murid mengikuti jejak langkah sang guru. Karena tidak bakal mungkin jejak langkah sang guru salah. Karena guru sudah mengikuti gurunya. Gurunya lagi mengikuti gurunya, gurunya lagi mengikuti gurunya, gurunya lagi mengikuti gurunya, terus sampai kepada sang maha guru baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad pula, gadaman ala gadamin bijiddin auza'ihi. Dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Ikutin jejak-jejak mereka, ikuti jejak-jejak mereka. Qul hadhihi sabili, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, katakan bahwa ini adalah jalanku, jalannya Allah adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim, mereka ingin untuk memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Apa yang sih yang disebut dengan nurullah? Yang disebut dengan nurullah Nabi Muhammad. Cahayanya Allah adalah Nabi Muhammad. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir mau memadamkan cahayanya Allah, tapi wa ya'ballah, Allah enggan. Allah tidak pernah memadamkan cahayanya sendiri, tidak pernah. Allah tidak pernah memadamkan cahaya kekasihnya, itu baginda Rasulullah, tidak pernah. Illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun, kecuali dialah Allah yang maha menyempurnakan, yang maha menyempurnakan cahayanya Allah, yaitu cahaya Nabi Muhammad, yaitu syariatnya Nabi Muhammad, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Ya, walaupun orang-orang kafir benci. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ila anna makarimal akhlak, ini poin besar dari Al-Habib Umar, bahwa keistimewaan akhlak yumkinu iktisabuha, sangat mungkin untuk diperoleh. Makanya orang kalau mau menjadi alim belajar. Gak bakal mungkin orang alim tanpa belajar. In at-ta'allum, al-alim, al-ilmu bit-ta'allum, mendapatkan ilmu dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar. Al-ilmu bit-ta'allum, bijak, bijak, belajar menjadi orang-orang bijak. Harus dengan belajar. Orang yang derma. Artinya ketika dia berderma enggak apa-apa. Dia derma setiap hari, ibaratnya sedekah walaupun berbentuk recehan, plak enggak ada masalah. Habis recehan nanti bapaknya receh. Apa? 10.000 misalnya. Habis 10.000 nanti engkongnya receh berapa? 20.000. Nanti ada buyutnya receh berapa? 50.000. Nanti 100 receh. Ya Allah. Ya kan? Kan luar biasa itu. Kalau kita ke mall aja bawa 100.000 terasa sedikit. Bapak, ibu, saudara sekalian ke mall, oh, bawa 100.000 terasa sedikit. Tapi kenapa ketika masuk majelis taklim bawa 100.000 terasa banyak? Padahal 100.000 yang untuk majelis itu untuk keabadian kelak, untuk di kubur kita, untuk di dalam kubur kita, untuk AC nanti di dalam kubur. Di dalam kubur nggak ada AC, AC-nya itu banyak sedekah diantaranya. Oh, yang nemenin kita, masya Allah, laki-laki bakal ditemankan oleh hur ain. Hur ain itu adalah bidadari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Baru saja tu jenazah mau ditaruh di dalam kubur, tu bidadari udah ada di depan rumah. Ahlan wa sahlan, ahlan. Tu bidadari mengatakan ahlan wa sahlan Bang Haji, ahlan wa sahlan Bang Haji. Kalau dia Bang Haji. Gitu. Kalau begitu jadinya, kata istri, kalau begitu jadinya abang jangan masuk surga dah, masuk neraka. Ya berarti ketemu sama Firaun. Hancur berantakan. Nanti di dalam surga tidak ada kata-kata cemburu. Cemburu tidak ada. Cembokur pula tidak ada. Ya, terus apa lagi? Ya udah itu semuanya. Jadi tidak ada kecemburuan. Di dalam kubur aja sudah tidak ada kecemburuan. Ya. Dalam hadis yang banyak itu ada di antara orang kalau di dalam kubur diungkapkan oleh malaikat, num kanumatil arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru.
Masya Allah. Kan ada satu bait syair mengatakan, aduh enaknya pengantin baru, duduk bersama bersenda gurau. Masya Allah, luar biasa. Duduk bersama aja bersenda gurau enak tuh. Lihat tuh pengantin baru, tahu-tahu kiamat. Wah, cepet amat nih kiamat, entar dulu kiamat. Tuh lihat, sebahagian ada mereka orang-orang kelas tinggi itu ketika di dalam kubur itu rohnya ya terjawab, rohnya itu berkeliling. Walaupun sudah meninggal dunia, mereka dakwah, melihat di majelis apa semuanya, mendoakan. Jangan pikir orang yang sudah meninggal dunia cuma mendapatkan doa saja. Mereka mendakwah, mereka menebar kebaikan, mereka menyelamatkan dari gangguan-gangguan bala dan musibah. Yang andaikan lantaran adanya kuburan mereka para wali di sana, Allah angkat bala kubur, kan mereka sudah meninggal dunia. Meninggalnya mereka sudah lama di dalam kubur itu menjadi penyebab keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Allahu Akbar. Oh, berita-berita miring Jakarta bakal terendam. Oh, itu dari zaman dulu, bukan dari zaman sekarang aja. Dari zaman 1800, Masya Allah, udah banyak terdengar. Dari zaman Hindia Belanda udah mengatakan. Tapi alhamdulillah, rupa-rupanya di sana dekat lautan ada wali, di antaranya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus, keramat luar Batang, dan masih banyak lagi. Keramat Kampung Bandang masih banyak lagi. Tanjung Priok masih banyak lagi, sampai masuk ke ke Banten, Sultan Hasanuddin, Masya Allah, dengan anak keturunannya. Di sana lagi terus masuk ke daerah Jawa, Cirebon, dengan Sunan Gunung Jati, berikut anak keturunan dan murid-muridnya. Itu kan dekat dengan laut Cirebon. Dan terus kalau misalnya kita lihat sampai ke Tuban, lihat Tuban itu di pinggir pantai, Masya Allah, Allah jaga tuh, lihat. Nah, yang seperti ini harusnya kita berkaca dengan keberkahan mereka para waliullah. Kan mereka semuanya, ada sebagian orang bahkan tidak percaya. Naudzubillah min dzalik, silakan. Kalau misalnya dia tidak percaya kepada dalil yang datang dari baginda Rasulullah, bisa menjadi kufur jelas mutlak kalau mereka tidak percaya kepada dalil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada orang nggak percaya bahwa fulan punya karamah, boleh saja. Nggak percaya bahwa fulan punya karamah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak percaya bahwa tidak ada wali, bahwa wali tidak mengeluarkan karamah, itu kafir. Karena banyak di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Sayyidatuna Maryam alaiha salatu wassalam. Sementara Sayyidatuna Maryam itulah bukan nabi, bukan rasul. Itu adalah beliau di antara para waliullah, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kembali ke sini lagi. Jadi jamaah sekalian, wa yumkinu likulli fardin minal mukallafina, dan memungkinkan di setiap individu orang-orang mukallaf. Mukallaf itu muslim, agil, balik. Muslim, dia muslim, bukan orang kafir. Agil, dia berakal, bukan orang gila. Balik berarti dia udah dewasa. Artian dewasa, kalau laki-laki sudah mengeluarkan mani, kalau perempuan sudah mengeluarkan haid, atau usia 15 tahun, itu sudah dewasa, bukan anak kecil. Itu mukallaf itu an yatatahhara. Itu sangat mungkin untuk membersihkan an radilis sifati wal akhlaq, untuk membersihkan dari buruknya sifat dan akhlak. Nah, kalau kita ini seorang muslim, agil, balik, bersihkan hati-hati kita dari keburukan akhlak, kebrutalan akhlak. Bersihkan. Kalau misalnya kita mau dibersihkan, berarti kita berdekat dengan orang-orang yang bersih. Berarti kita berada di tempat-tempat yang bersih, di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita membersihkan hati, tapi kita masih berkawan dengan orang yang kotor. Kita membersihkan hati, kita berkawan dengan tempat-tempat yang kotor, dekat dengan tempat-tempat kotor. Karena itu manusia bisa memberikan dampak. Yu'athir. Misalnya ada orang satu tidur aja, itu berdampak. Akhirnya pada banyak tidur. Padahal satu tidur. Lihat, satu tidur akhirnya berdampak. Coba misalnya kita di dalam mobil, di pesawat, atau di mana saja, ada satu orang tidur, Masya Allah. Makanya khawatir tuh. Kalau misalnya ada di depan tidur, membuat supir pun
ikut bertidur akhirnya. 1 menit kalau misalnya tertidur di mobil, Masya Allah, akan terjadi sebuah goyangan yang besar. Gitu. Bumiku goyang atau gonjang. Gitu. Gonjang musibah akhirnya. Itu lantaran apa? Tidur. Bagaimana kalau naumul ghaflah? Artinya tidur dari kelalaian. Banyak sekali orang lalai. Waktunya ngaji dia nggak ngaji. Ya Allah, waktunya ngaji dia nggak ngaji. Waktunya zikir dia tidak zikir. Waktunya salat dia tidak salat. Waktunya beramal dia tidak beramal. Itu lalai namanya. Gitu. Wa yastahillu bi hamidiha wa karimiha wa hasaniha wa jamiliha, dan dia berhias. Wa yatahalla, maksudnya ini. Masya Allah, terlalu jauh. Wa yatahalla, berhias, dan dia menghias bihamidiha, dengan pujian akhlak, wa karimiha, kemuliaan akhlak, wa hasaniha, keindahan akhlak, wa jamiliha, dan keindahan. Semuanya bernuansa arti yang sama. Dia hiasi dirinya, Masya Allah, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, ucapannya Nabi Muhammad, tingkah lakunya Nabi Muhammad, pakaiannya Nabi Muhammad, makannya Nabi Muhammad, minumnya Nabi Muhammad. Semua yang disukai oleh Nabi Muhammad dia suka, semua yang dibenci oleh Nabi Muhammad dia benci. Itu lihat, itu namanya watahalla. Dia menghiasi diri. Karena orang kalau udah menjauh dari perbuatan maksiat, berarti kan dia tahalla. Dia membersihkan, dan setelah membersihkan dia hiasi dirinya dengan akhlak. Halla. Makanya orang yang tahalla, yang orang sudah mendekatkan akhlaknya dengan akhlak Nabi Muhammad, hali, orang tersebut adalah insan ay rajulun hali, orang yang manis rupa, hali, manis ungkap, hali, manis akhlak, hali itu. Wadzalika bisidqin fi talabi wa qiyamihi bil azmi fi tahqiqi hadzal arabi wal matlabi. Yang demikian itu bisa dia peroleh. Orang mau berakhlak dengan mulia, yang tadinya tidak mulia bisa jadi mulia, berubah. Bisidqi, dengan kejujurannya, dengan kesungguh-sungguhan dia. Kalau tidak sungguh-sungguh memang jatuh melulu. Orang kalau naik kelapa aja, lihat, naik pohon kelapa, dia nggak sungguh-sungguh jatuh. Atau mungkin anak-anak kecil ketika baru pertama kali dia belajar kuda besi artinya sepeda dan atau motor, itu namanya kuda besi. Tempo dulu kan kuda beneran. Ini dia naik kuda besi, artinya sepeda misalnya jatuh dulu. Tapi ketika dia sungguh-sungguh bisa. Naik motor bisa, bahkan dengan bergaya-gaya bisa jadi. Di lampu merah, kedua kakinya itu nggak turun misalnya, bergaya-gaya. Dan itu kan ibaratnya capek dia melakukan seperti itu. Itu dunia, bagaimana akhirat? Ya, dunia. Banyak orang memperhatikan untuk mendapatkan dunia, ini dan itu. Gak ada masalah, silakan. Tapi akhirat yang harus lebih dia jalankan, akhirat yang harus lebih dia perbanyak. Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi talab, dalam menuntut, wa qiyamihi bil azmi, dan menjalankan penuh dengan azam, semangat, niat yang kuat, niat lagi. Baru saja selesai ngaji dia niat ngaji, azam tuh. Baru selesai dia salat berjamaah, azam untuk salat berjamaah. Baru saja dia bersedekah, azam dia memberi sedekah lagi. Baru saja haji dan umrah. Itu diantara tanda haji dan umrah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia baru di King Abdul Aziz Jeddah, dia mau balik lagi. Ya Allah, kapan mau balik ke Mekah? Allahu Akbar. Ya Allah, kapan mau balik ke Madinah? Dia masih berada di pintu gerbang Madinah, mau keluar dari Madinah menuju Mekah. Dia nangis, ya Allah, kapan lagi dekat dengan Rasulullah? Ya Allah, mau dekat dengan kubur Rasulullah, mau selalu dengan Rasulullah. Padahal dia masih ada di Madinah. Sama orang juga, padahal baru dia tawaf wada.
Tawaf wada di sampingnya kan Ka'bah. Masih di hadapannya Ka'bah, dia nangis, ya Allah, kapan mau balik ke Mekah? Kapan mau ketemu lagi sama Ka'bah? Kapan aku kelilingi Ka'bah lagi? Itu di antara haji dan atau umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul. Banyak orang mardud. Belum pulang udah dibilang kapok dah, nggak mau berangkat haji dan umrah. Astagfirullah. Mardud tuh. Capek haji dan umrah, mardud. Mendingan kalau nanti besok haji atau umrah berikutnya, persiapkan untuk apa? Banyak bawa duit untuk oleh-oleh, yang diingatkan oleh-oleh ya Allah. Gitu. Dan itu banyak sekali ya. Sama jamaah juga. Baru selesai ngaji, capek banget ngaji malam banget ngaji males banget tuh ngaji. Mardud. Berada di pengajian udah nggak mau ngaji. Ngaji lama banget, dia ngeliat jam lagi, jam lagi, atau ngelihat HP lagi. Di situ kan di HP ada jam, mau dilihat lagi. Dia kapan selesai? Sementara orang yang diterima ketika ngaji nggak pernah merasakan, ya Allah ngaji lagi, terus ya Allah jangan berhenti kan ya Allah. Kalau misalnya dia mengatakan jangan berhenti, ya kesian gurunya, ya kan? Kesian nggak gurunya, disuruh nggak berhenti, Masya Allah. Tapi artian ketika itu dia merasakan sebuah kenikmatan. Kenikmatan ngaji ada kenikmatan tersendiri, jamaah. Ada satu kenikmatan tersendiri. Duren Medan dengan duren Lampung berbeda. Duren Lampung dengan duren Parung berbeda. Parung bukan karang tritis gitu, bukan gitu. Parung. Masya Allah. Durian Parung dengan durian Kebayoran Lama berbeda harga. Ya, berbeda harga. Di Parung murahan, di Kebayoran Lama kenapa murahan? Ya jelas udah masuk di perkotaan. Ibaratnya seperti itu. Allahu Akbar. Walhasil beda rasa, itulah ibadah. Ngaji nikmat, baca Quran nikmat lagi, zikir nikmat, megang tasbih nikmat, Masya Allah. Baru megang tasbih aja nikmat. Ada sebagian orang baru ngelihat kubah mereka para aulia Allah, udah ada sebuah kenikmatan tersendiri baru melihat kubahnya. Bagaimana itu adalah kubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mau ziarah ke Wali Songo misalnya, atau ziarah mereka para aulia Allah, baru melihat kubahnya, ya Allah nikmat sekali. Aku mau berlama-lama di dalam yang ada di dalam kubah tersebut. Mau berlama-lama di dalam kubah tersebut, ya Allah, tuh lihat. Dari jarak jauhan kita ngelihat kubah Rasulullah, ya Allah, Gubbatul Khadra. Ingat, ya Allah, nikmat, semakin dekat semakin nikmat, semakin dekat semakin nikmat. Ketika ziarah semakin puncak, Masya Allah. Berapa banyak orang yang tadinya tidak jadi wali bisa menjadi waliullah lewat ziarah ke Rasulullah. Berapa banyak orang yang tadinya tidak tersadarkan dengan berbagai macam maksiat, ketika ziarah ke kubur baginda Rasulullah akhirnya menjadi orang saleh. Berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkah dari mereka para aulia Allah. Berapa banyak orang belum ziarah kepada mereka para wali, tidak menjadi orang saleh ketika baru ziarah, belum keluar dari tempat ziarah dia sudah menjadi orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan ini cara untuk merubah akhlak, cara dengan berbagai macam aneka ibadah. Dan di antara aneka ibadah ziarah, aneka ibadah ngaji, aneka ibadah dekat dengan guru, aneka ibadah setia dengan guru. Sami'na wa ata'na, itu di antara aneka ibadah. Gitu. Berkumpul terus dengan mereka kaum salihin, itu di antara aneka ibadah. Fi tahqiqi hadzal arabi wal matlabi, untuk merealisasikan tujuan ini dan tuntutan ini. Kalau kita mau menjadi orang alim, ngaji lagi, bahkan di waktunya orang tidur kita masih baca kitab, di waktunya orang tidur kita baca zikir, selesai zikir baca kitab lagi, selesai baca kitab zikir lagi. Masya Allah. Di mana orang-orang tidur? Itu hasil orang-orang, Masya Allah, tidak pernah memproses dirinya untuk menjadi orang yang bijak, tapi dia belajar untuk jadi bijak, hasil semuanya. Karena ada satu proses. Karena tidak ada hidup di alam dunia semuanya instan. Boleh jadi makanan instan bisa, tapi untuk menjadi baik tidak instan. Ada sebabnya, ada caranya, ada proses. Fa idza tammat minhu, kalau sudah sempurna proses itu semuanya, proses
Yang tadinya tidak baik menjadi baik, proses yang tadinya tidak saleh menjadi saleh. Fa idza tammat minhu hadhihi al-'azimah. Kalau misalnya sudah sempurna keistimewaan ini, akhadha yulahidhu, dia mulai. Akhadha di sini bukan artinya mengambil, tapi artinya bada'a, mulai dia. Akhadha yulahid, mulai dia mencerna, memperhatikan. Maya suduru minhu fi aqwali, apa yang sudah terbit lewat ucapannya. Dia selalu introspeksi diri. Ya Allah, ucapan saya tadi bagaimana ya Allah? Tadi saya ngomong kok kayaknya orang tersinggung ya Allah. Ya Allah, iya benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Besok saya datang. Kalau enggak sekarang saya datang, langsung minta maaf. Tuh lihat. Kenapa? Mau membersihkan hati. Jangan sampai ini mulut terracurkan dengan ngomongin orang, jelekin orang, memfitnah orang. Oh, dusta. Udah makan belum? Belum. Udah makan bareng. Masya Allah. Oh, untungnya dusta, dia bilang. Akhirnya yang tadinya udah makan bisa menjadi makan lagi. Tapi kan dia dusta kalau begitu jadinya. Rusak tuh kalau begitu jadinya. Perutnya bisa jadi gemuk, perutnya bisa jadi gendut. Masya Allah. Gendut tuh dia punya perut, tetapi akhlaknya tidak gendut-gendut. Akhlaknya tidak gendut-gendut. Kurus dia punya akhlak. Boleh jadi perutnya gendut, oh dia makan lagi, makin lagi. Tapi kalau misalnya akhlaknya tidak ada bermanfaat, nggak ada manfaatnya semuanya. Semuanya tergantung kepada akhlak. Wa kaifiyati wa af'ali, dan perbuatannya, dia introspeksi perbuatannya. Ya Allah, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dia introspeksi. Makanya ada waktu di mana malam hari dia bermesraan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takhalli di sini maksudnya menyendiri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Binfiradin nafsi, menyendiri lillah, kepada Allah, lillah, untuk Allah, ma'allah, bersama Allah, billah, dengan keagungan Allah. Mulai dia putar tasbihnya, istighfar, sholawat, tahlil. Mulai dia beristighfar banyak, sholawat banyak, tahlil banyak, sholawat, zikiran yang lain banyak. Khusyuk dia menyebut nama Allah, dia menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cinta Allah, berarti kita nggak pernah merasa selesai untuk menyebut nama Allah. Selalu kita mau menyebut nama Allah dengan banyaknya, dengan nikmatnya, dengan agungnya. Begitu juga Rasulullah. Kita sebut nama Rasulullah dengan banyaknya, dengan nikmatnya, dengan agungnya, terus dan terus. Sampai-sampai bahkan sebagian mereka orang yang ahli zikir, sampai masuk ke toilet saja berzikir mulutnya, subhanallah, subhanallah. Oh, lagi di toilet, akhirnya tapi tetap bergerak, subhanallah, 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 Allahu akbar, bergerak. Ini ditutup matanya, subhanallah, subhanallah. Matanya ditutup, alisnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ininya berkerut, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dadanya berdetak, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini orang sudah merasakan nikmat dengan zikir. Hakikat zikir kan hakikat yang disebut. Hakikatul zikri wa huwa hakikatul madhkur. Hakikat zikir ni zikir karena hakikat yang disebutkan nama Allah. Berarti kita merasakan sebuah kenikmatan dengan nama Allah. Terhunjam diri kita dengan keagungan Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah berikan rasa nikmat kita untuk kita selalu menyebut nama Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sebut selalu guru-guru kita, kaum-kaum salihin kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika kita menyebutkan mereka, ini sampah-sampah yang ada di dalam hati kita terkoyak, terbersihkan. Ini lafaz-lafaz kesucian. Ada banyak sampah, sampah sombong, sampah mau menang sendiri, sampah males, itu bakal terbersihkan dengan kita sering banyak zikir, sholawat, ngaji, baca Quran. Kenikmatan tersendiri dekat dengan ulama, nyebut mereka para ulama, tawassul kepada mereka para ulama, apalagi guru-guru kita. Itu nanti sampah-sampah hati kita bakal terpojokkan, terbuang. Akhirnya yang ada adalah suci. Ketika sudah suci berarti berada di situ nur, cahaya. Oh, nur yang tadi diungkapkan, yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka ingin untuk memadamkan cahayanya Allah yang ada di dalam hati.
yang ada di dalam hati kamu. Sebut Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Dia tidur berdetak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Detak. Sampai dia punya, seakan dia punya ruh naik ke atas. Dan dia melihat dia dirinya dalam keadaan tertidur. Padahal dia sendiri dia ngelihat dengan dirinya. Oh ya Allah. Sama baju yang dia pakai dengan ketika dia keluar, seakan dia ngelihat, ya Allah, oh saya kalau tidur begini, ya Allah. Bahkan dia bisa berkomunikasi, dia dengan dia. Dengan dia. Nikmat sudah dia merasakan, dia berkomunikasi dengan dia. Dia berkomunikasi dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oh, nikmat sekali. Itu kalau sudah terbuang maksiat, terbuang kotoran, bersih, bercahaya. Kalau udah cahaya, tinggal naik terus, dan naik terus, gitu. Tapi memang semakin pohon tinggi, semakin banyak anginnya rupa-rupanya. Iya, semakin pohon tinggi, semakin banyak anginnya. Ada fitnah melanda, ada ini, nggak ada masalah, biarin aja. Kita ibarat kalau kita lagi naik pesawat. Walaupun di bawah ada orang nyambit pesawat kita, biarin aja. Kita khusyuk aja di dalam pesawat. La ilaha illallah. Lagi di dalam pesawat dia tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di bawah tuh orang pada nyambitin pesawat. Kan permasalahannya tuh sambitan dari bawah kan nggak bakal kena pesawat. Kenapa kita pada bingung? Kita hidup di alam dunia, banyak orang benci sama kita, biarin aja. No problem, maafi muskilah. No problem. Ada orang benci kepada kita, benci lewat ucapan, benci lewat tingkah laku, benci lewat, ada sebagian orang kalau benci lewat apa? Dengan ilmu gaib, ya biarin aja. Kenapa? Diibaratkan ketika kita berada di atas pesawat dan udah berada dalam ulang alik, ya, ulang alik, gitu, bukan ulang tahun, udah berada di ulang alik, masya Allah, gak bakal kena. Mereka mau nyambit apa? Biarin, gitu. Kan nikmat kalau begitu. Berarti kita udah mulai tahu kita hidup di alam dunia buat apa, mulai tahu. Dan itu kan bisa terjadi kalau misalnya kita banyak haji, bikathratil hudur, dengan banyaknya hadir. Hadir bukan cuma sekedar hadir dalam jasad saja, hadir birruh, hadir dengan roh, gitu. Kalau hadir dengan jasad nggak apa-apa, perbanyak hadir dengan jasad. Ibarat orang belum merasakan sebuah nikmat, ini kan artinya untuk merubah sifat. Merubah sifat kan banyak caranya, diantaranya dengan zikir. Itu walaupun tuh dia udah banyak zikir, tapi masih banyak maksiat, nggak apa-apa, zikir aja lagi. Nggak apa-apa, biarin. Makanya guru-guru terkadang dia ngelihat keadaan muridnya, masya Allah, udah dikasih tahu jangan ngerokok, dia ngerokok. Udah dikasih tahu jangan ngerokok, dia ngerokok. Biarin aja dulu dah. Ya, dia doa sama Allah, ya Allah, gimana nih anak dan murid-muridku biar tidak ngerokok. Ngelihat lagi, dia ngerokok lagi, dia balik lagi kepada Allah, ya Allah, mau dipukul anak orang, nggak dipukul murid sendiri, gimana jadinya, ya Allah, kasih dong jawabannya, ya Allah. Nanti dia tersadarkan, dibangun tidur, dia mimpi kiamat tuh. Kemudian dia dimasukin mulutnya dengan rokok segentong, dia tak, segentong, Allahu Akbar, satu bungkus aja dia nggak kuat, segentong. Allah Akbar, gentong. Oh, gentong, lihat aja gentong. Yang ada di beduk-beduk itu kan gentong biasanya. Gentong, enggak. Kalau kaleng itu mah beduk anak-anak kecil. Biasanya kalau mau lebaran, ntar malam pada bikin beduk tuh anak-anak kecil. Itu beduk kecil. Ini beduk yang ada di masjid, mushola atau di majlis salim, gentong. Rokok berbentuk gentong. Disuruh ngerokok tuh, lihat. Malaikat langsung menghajar dia, kamu ya gara-gara ngerokok tuh. Lihat, karena doa dari mana? Dari sang guru. Doa lagi. Orang tua menghendaki perubahan sikap dalam sang anak. Misalnya anak yang dia perhatikan adalah HP mulu. Yang ditanya misalnya, Bi, HP mana? Ya Allah, ada abinya yang ditanya HP. Kan yang ditanya abi, masya Allah, enak banget dah mandang abi, masya Allah. Kan itu nikmat banget. Jangan ditanya HP, Bi mana HP, ditanya HP lagi.
Jadi seakan-akan abi atau uminya kalah dengan HP. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kan dia doa, ya Allah, ya Allah. Karena doa orang tua mustajab. Nggak usah dipukul-pukul tuh anak, nggak usah dipukul-pukul, apalagi dengan bersuara keras, nggak perlu. Doa lagi, berubah. Apalagi itu adalah darah kita, gitu. Ya kan? Itu adalah darah kita. Masya Allah, nembus. Kalau kita ndak doain bukan darah kita aja tembus, betul gak? Kita doain orang yang itu bukan saudara dengan kita bisa tembus. Bagaimana ketika kita mendoakan anak keturunan kita tembus? Jamaah, mereka para aulia Allah, mereka para ulama, dan saya diajarkan oleh guru-guru saya Al-Habib Umar, ketika kita mendengarkan dari mereka para aulia Allah, kita mendengarkan dari guru-guru kita, itu tembus sampai bahkan ke anak keturunan kita. Kita ngaji dengan Al-Habib Umar, kita ngaji dengan mereka para ulama-ulama saleh, itu tembus bukan hanya ke kita saja, bahkan ke anak keturunan kita tembus. Padahal anak keturunan kita masih ada di tulang sulbi kita. Cucu kita bisa jadi belum ada. Itu udah berdampak, cucu kita nanti bakal soleh. Karena memang bapak moyangnya apa? Gemar. Atau bahkan jadi orang soleh. Allah Akbar. Jadi manfaat besar ketika kita dekat dengan orang soleh. Bukan hanya kita saja yang soleh. Istri kita yang tadinya comel, Masya Allah, mulutnya lebih besar daripada gentong. Artinya apa? Banyak ngomong. Perempuan, Masya Allah. Coba aja lihat di WA. Ya, lihat. Laki-laki cuma bilang, gimana? Yang perempuan makanya, Allahu Akbar. Ibaratnya kayak gitu. Lihat aja grup laki-laki dengan grup perempuan. Allahu Akbar, luar biasa. Emang tabiatnya. Didoain tuh sama suaminya, hasil blong. Yang tadinya ngomongnya banyak, ketika dia ngomong zikir lagi, karena keagungan dari doa nembus. Ya, karena tidak ada ruang waktu dalam doa, semuanya tembus, plak, kekuatan yang sangat besar. Kita nelpon aja dengan anak kita atau saudara kita yang ada di luar negeri, bisa, dan bahkan bisa kelihatan mukanya. Orang-orang dulu belum terpikirkan, yang kelihatan muka kalangan para wali saja. Assalamualaikum ya Kanjeng Sunan, waalaikumsalam Kanjeng Sunan juga, Masya Allah, dilihat, oh kelihatan. Sekarang orang bisa seperti itu, bukan wali itu kan. Artinya di hadapan teknologi kita jadikan sebab untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dunia kewalian itu ada. Ada enggak? Ada dunia kewalian. Zaman-zaman dulu, Masya Allah, yang timur, barat, utara, selatan janjian para wali untuk kumpul jadi satu. Dari mana? Nyambung, Assalamualaikum Kanjeng Sunan, waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Kita kumpul di sini ya. Iya, bismillah. Sampai sekarang juga kita lihat, ya Allah benar. Zaman-zaman dulu di mana orang banyak tidak percaya kepada kewalian, dibuka Assalamualaikum, waalaikumsalam, Zoom sekarang bahkan sekarang sekolah semuanya sekolah Zoom, Masya Allah, ilmu Zoom akhirnya, Allahu Akbar. Masya Allah, saking banyaknya tuh guru menzoom kepada murid-muridnya. Ada sebagian murid cuma terdengar, cuma kelihatan hadirnya saja, kemudian gambarnya tidak ada. Ada sebagian ada gambarnya, ada sebagian tidak ada gambarnya. Walhasil itu Allah memberikan bukti betapa mereka orang-orang soleh di zaman-zaman dahulu lebih daripada seperti itu. Aturan itu semuanya buat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah hati kita nih seperti ini ketika kita melihat teknologi, kita melihat persenjataan, kita melihat ekonomi, sosial, budaya. Tidak ada satu perubahan yang ada di alam dunia yang seharusnya kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Itulah ciri orang yang bertakwa. Di mana dia berada di dalam satu kondisi apapun, makin tinggi dia kepada Allah, makin tinggi. Ada Covid atau tidak ada Covid, ibadahnya makin tinggi. Ada bala atau tidak ada bala, makin tinggi. Ini perubahan harus dirubah. Dan kita harus merubah dengan diri kita. Dengan sungguh-sungguh telah tadi dikatakan oleh Habib Umar, dengan dekat dengan guru.
Sohbatu ustaz, dekat. Dengan berbagai macam kedekatan kita. Bagaimana mungkin kita dekat dengan guru kalau kita tidak pernah tawasul? Karena dengan kekuatan tawasul apa saja bisa terjadi, insya Allah. Tawasul kepada guru, ajarkan anak-anak kita biar tawasul. Jangan maunya enaknya aja. Ada yang hilang misalnya, main tawasul aja misalnya. Coba ajarin anak kita tawasul. Tawasul ketika lagi mau sholat khusyuk, gitu, khusyukin, zikir yang khusyuk apa semuanya, masya Allah, masya Allah. Nikmat semuanya itu jemaah sekalian. Apalagi kan kita sudah belajar tentang cara mendidik anak, itu nikmat. Walhasil anak, jadikan anak juga teman kita, masya Allah, kenikmatan tersendiri. Dan suruh banyak keluar, masuk lagi, aja pelan-pelan. Berada di dalam hadirat keagungan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Hatta misalnya dia masuk majelis salim, dia tidur, yang penting dia masuk majelis, cuma jangan kebanyakan tidur. Ayo bangun, jangan tidur. Ayo bangun, jangan tidur. Ibaratnya seperti itu. Itu cara. Karena ini merubah sikap. Karena merubah sikap itu harus tikrar, berulang-ulang. Wal mubdawamah, dan rutin, berulang-ulang dan rutin. Ada batu, orang menemui namanya batu apa ya, yang diantar batu-batu langka, batu geledek misalnya. Batu geledek. Dia dapat batu geledek, kemudian dibikin batu. Itu proses bikin batu itu enggak sekali dua kali. Digodot, dibersihin lagi, biar kelihatan apa, mentriliknya luar biasa. Sama batu-batu Yaman atau batu apa saja itu. Tadinya kan bongkahan, berbentuk bongkahan, kemudian dibikin, dan ketika membikin itu berproses. Tidak ada tahu-tahu batu model langsung blok, enggak, batu bongkahan. Dibikin, capek lagi, terus lagi dibersihin lagi, kemudian dihalusin, dikilatkan apa semuanya, jadi akhirnya batu cincin atau batu-batu ratna manikam. Ya. Itu masya Allah luar biasa. Itu semuanya karena proses. Itu kalau misalnya kita lihat batu, banyak dalam proses-proses alam. Ada misalnya pohonan ini dan itu. Kalau misalnya mau subur dari awal, dari bibitnya, kemudian sering disiram. Manusia sering harus banyak disiram. Siramnya dengan ngaji. Aneh, dia muslim nggak pernah mau ngaji. Bagaimana mau disiram? Katanya mau subur, katanya mau sabar, katanya mau syukur, nggak bisa tanpa disiram. Wa kaifiyati muamalati, dan cara bersosialisasinya dia. Jadi harus rubah bagaimana cara bersosialisasi. Sosialisasi mulai dekat dengan orang-orang soleh, mulai dekat lagi. Bagaimana bisa membahagiakan orang soleh. Ketika Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dinikahi oleh baginda Rasulullah, ya Sayyidatuna Khadijah, engkau bergembira sekali dong dinikahkan oleh baginda Rasulullah. Apa jawaban beliau? Pikiran aku yang paling utama adalah bagaimana aku bisa menggembirakan hati Rasulullah. Lihat, bagaimana aku bisa menggembirakan hati Rasulullah. Aku bahagia betul dinikahkan oleh Rasulullah, tapi yang lebih bahagia lagi bagaimana aku bisa menggembirakan hati Rasulullah. Bagaimana kita bisa menggembirakan guru-guru kita? Bagaimana? Karena dengan gembiranya guru, kita tercipta menjadi orang-orang saleh. Ketika kita bisa mengembirakan hati mereka para aulia, ulama, kita bisa mengembirakan hati Rasulullah, maka kita bakal menjadi umat yang selalu dilindungi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuhassina suratahul batina, untuk dia perbagus bentuk yang batin. Yang zahir bisa kita perbagus dengan hal-hal yang zahir, batin dengan akhlak. Nah, maka dari itu ketika kita mau memperbagus batin, selalu berulang kali sabar, karena tidak ada proses yang dengan instan. Anak bayi tidak ada yang terlahir dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Bisa jadi ibunya langsung apa? Pingsan, la ilaha illallah, anakku berdiri. Iya kan?
Tapi kalau misalnya berproses, ketika umur beberapa bulan kemudian anaknya berdiri, bahkan ibunya girang, alhamdulillah anakku berdiri. Tapi kan setelah proses. Ketika tidak ada proses, anak baru lahir langsung berdiri. Allahu Akbar. Ini manusia atau jin? Ya kan? Akhirnya kebingungan tuh. Itulah perlunya proses. Jadi kita kalau misalnya mau baik harus proses. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.